di balik gurun pasir yang luas, dan kota-kota kuno yang megah. Timur Tengah menyimpan harta karun yang tak ternilai, yaitu kisah-kisah rakyatnya. Tapi bagaimana jika saya bilang, banyak dari cerita yang kita anggap dongeng, pengantar tidur ternyata punya akar yang sangat nyata. Bahkan, beberapa di antaranya mungkin benar-benar terjadi. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan menembus waktu. Mengungkap 30 cerita rakyat Timur Tengah yang punya kaitan luar biasa dengan sejarah, arkeologi, dan bahkan sains. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda dengar bisa mengubah cara pandang Anda terhadap mitos selamanya. Kita mulai dengan yang paling ikonik, 1001 Malam. Banyak yang mengira ini hanyalah kumpulan fiksi karangan Scheherazade. Tapi tahukah Anda, banyak lokasi di dalamnya, seperti Baghdad dan Basra, adalah pusat peradaban besar pada masanya. Kisah-kisah pelaut seperti Sinbad terinspirasi dari para pedagang Arab pemberani yang menjelajahi Samudra Hindia. Catatan perjalanan mereka yang penuh dengan pulau-pulau aneh dan monster laut menjadi cikal bakal petualangan fantastis Sinbad. Para sejarawan percaya kisah ini adalah cerminan dari era keemasan penjelajahan maritim Islam. Selanjutnya, mari kita bicara tentang jin. Dalam budaya barat, jin sering digambarkan sebagai sosok ajaib yang mengabulkan 3 permintaan. Namun dalam tradisi Timur Tengah, jin adalah makhluk api yang hidup paralel dengan manusia. Konsep ini ternyata sangat tua. Bahkan sebelum era Islam, arkeolog menemukan banyak artefak kuno, seperti mangkuk dan jimat, yang diukir dengan mantera untuk melindungi diri dari jin jahat. Ini membuktikan bahwa kepercayaan terhadap jin bukanlah sekadar dongeng, melainkan bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat kuno. Mereka percaya jin bisa memengaruhi nasib, kesehatan, dan bahkan cuaca. Lalu, bagaimana dengan legenda Ratu Balkis dan Raja Sulaiman? Kisah pertemuan mereka yang penuh teka-teki dan kebijaksanaan sering dianggap mitos belaka. Namun, penemuan arkeologi di Yaman dan Ethiopia menunjukkan adanya kerajaan Saba yang kuat. Persis seperti yang digambarkan dalam kitab suci dan cerita rakyat. Para arkeolog bahkan menemukan sisa-sisa bendungan kuno dan jalur perdagangan dupa yang membuktikan kemakmuran kerajaan ini. Meskipun bukti pertemuan langsung antara Balkis dan Sulaiman masih sulit ditemukan, keberadaan kerajaannya yang maju secara historis membuat kisah ini terasa jauh lebih nyata. Kita bergeser ke kisah epik Gilgamesh, salah satu karya sastra tertua di dunia dari Mesopotamia. Epik ini menceritakan perjalanan seorang raja yang mencari keabadian setelah kehilangan sahabatnya, Enkidu. Selama bertahun-tahun, Gilgamesh dianggap sebagai tokoh mitologis. Namun, sebuah penemuan mengejutkan mengubah segalanya. Daftar Raja Sumeria kuno, sebuah tablet tanah liat, mencantumkan Gilgamesh sebagai salah satu raja dari kota Uruk. Ini menunjukkan bahwa pahlawan legendaris ini kemungkinan besar adalah seorang penguasa historis yang nyata, yang perbuatannya kemudian dileba-lebikan menjadi sebuah epik yang luar biasa. Masih banyak lagi. Pernah dengar tentang burung legendaris bernama Rok atau Ruh? Burung raksasa yang konon bisa mengangkat gajah ini sering muncul dalam kisah Sinbad. Ternyata, legenda ini mungkin terinspirasi dari penemuan fosil Ipiornis atau burung gajah di Madagaskar. Burung ini memang tidak bisa terbang, tapi ukurannya yang mencapai 3 meter dengan telur raksasa pasti akan memicu imajinasi para pelaut yang singgah di sana. Cerita dari mulut ke mulut mengubah burung darat raksasa ini menjadi monster terbang yang menakutkan. Legenda Taman Gantung Babilonia juga menarik. Meskipun disebut sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno, arkeolog tidak pernah menemukan jejaknya di reruntuhan Babilonia. Namun, sebuah teori baru menyebutkan bahwa taman ini sebenarnya tidak berada di Babilonia, melainkan di Niniwe, ibu kota kerajaan Assyria. Teks-teks kuno dan relief di istana Niniwe menggambarkan taman bertingkat yang indah dengan sistem irigasi canggih. Sangat mirip dengan deskripsi Taman Gantung. Mungkin selama ini kita salah mencari di tempat yang keliru. Bagaimana dengan kisah sihir dan alkimia? Tokoh seperti Jabir Ibnu Hayyan yang dikenal di barat sebagai Geber. Cerita tentang ghoul, makhluk pemakan mayat yang menghuni kuburan, juga punya akar yang menarik. Di masa lalu, ketika pengetahuan medis terbatas, kondisi seperti katalepsidi, mana seseorang terlihat mati, tapi sebenarnya masih hidup bisa terjadi.
Bayangkan kepanikan orang ketika mayat tiba-tiba bangkit. Selain itu, praktik perampokan makam juga umum terjadi. Kombinasi antara fenomena medis yang aneh dan kejahatan di area pemakaman bisa jadi melahirkan mitos tentang makhluk mengerikan yang mengganggu orang mati. Kita juga punya legenda Menara Babel yang menceritakan upaya manusia membangun menara hingga ke langit yang berakhir dengan kekacauan bahasa. Secara historis, banyak zigurat atau kuil menara dibangun di Mesopotamia. Salah satu yang terbesar adalah zigurat di Babilonia yang didedikasikan untuk Dewa Marduk. Kerajaan Babilonia kuno adalah kota multikultural yang dipenuhi orang-orang dari berbagai bangsa yang berbicara bahasa berbeda. Bisa jadi, hiruk-pikuk dan kebingungan komunikasi di kota besar inilah yang menginspirasi kisah tentang Tuhan yang mengacaukan bahasa manusia. Dari kisah kepahlawanan hingga monster mengerikan. Dari kota yang hilang hingga keajaiban sains kuno, cerita rakyat Timur Tengah adalah jendela menuju masa lalu. Mereka bukan sekadar fiksi, melainkan gema dari peristiwa nyata. Cerminan dari ketakutan, harapan, dan keajaiban yang dialami oleh orang-orang yang hidup ribuan tahun lalu. Setiap kali Anda mendengar sebuah dongeng, ingatlah, mungkin ada sepotong kebenaran tersembunyi di dalamnya yang menunggu untuk ditemukan. Itu tadi sebagian kecil dari puluhan cerita yang akan kita bongkar satu persatu. Setiap kisah adalah potongan puzzle yang membantu kita memahami betapa kayanya sejarah dan budaya di balik mitos. Mana cerita yang paling membuat Anda penasaran? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan penjelajahan kita selanjutnya. Sampai jumpa.